Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Bapak-bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya berhadapan dengan Pak Guru Gembul sendiri. Sekarang saya kedatangan salah satu YouTuber yang besar, tapi tidak diketahui mukanya. Kang Dani, Kang Dani dengan 980.000 subscriber. tolong baraya semua subrek biar 1 juta karena kalau 1 juta itu mau cukuran. Cukuran. Dia mau Cukuran apa? cukuran jenggot. Cukur. Oh cukur. Ya, setiap hari juga cukuran. Oh gitu. Ini bapak-bapak, saya sebagai YouTuber baru, saya mau bertanya beberapa hal. Langsung ke pertanyaan saja ya. Sok naon? Jadi untuk pertanyaan pertama adalah, di zaman sekarang masih worth it nggak untuk bekerja full sebagai YouTuber? Dari masing-masing Pak Guru Gembul dan Kang Dani Rumah Editor. Sok Kang. Duluan ah. Kalau untuk 5 tahun ke depan worth it. Tapi kalau misalkan pertanyaannya adalah menjadi YouTuber saja, itu sebenarnya tidak direkomendasikan oleh banyak pakar ekonomi. Jadi pekerjaan atau sumber mata pencaharian kita tuh jangan cuma satu. Jadi ibaratnya jangan pernah nyimpen telur kita di satu keranjang yang sama. Jadi keranjangnya hancur, ya KB. Nah, gitulah prinsip sederhana dalam manajemen rumah tangga mah gitu. Tapi kalau misalkan apakah menjadi konten kreator saja itu memenuhi kebutuhan hidup dan worth it, ya ada yang cukup, ada kayak ini kan cukup ya Pak ya, walaupun itu ini ada yang 3 teman saya tuh cukup, tetap ada penonton nanti 11, 12. Nah kalau itu insya Allah tidak cukup. Nah jadi ya tergantung YouTubernya juga yang seperti apa. Jadi penekanannya itu sebenarnya bukan YouTuber, tapi penekanannya itu adalah segala jenis usaha kalau kitanya bagus, gajinya juga gede. Tapi segala jenis usaha kalau kita cuma seleha-lehanya ini, ada teman saya tukang rongsok, tapi penghasilannya miliaran karena sungguh-sungguh. Ada tukang sate, tapi tukang satenya sungguh-sungguh berdedikasi. Dia punya banyak cabang, penghasilannya bisa ratusan juta sebulan. Tapi ada juga tukang sate nu bangkrut masuk ke judol, pinjol, ada. Ya karena yang paling penting pekerjaan itu bukan jenis pekerjaannya, tapi sejauh mana kita berdedikasi atas pekerjaan itu. Kalau dari Kang Dani, worth it nggak? Mungkin gini ya, sebetulnya fokusnya bukan YouTuber, tapi konten kreator. Konten kreator. Karena itu dua hal yang berbeda. YouTube itu kan hanya platform. Tapi kalau konten kreator, cara pandangnya adalah seorang pembuat konten. Mau di mana aja, mau di YouTube, mau di TikTok, mau di apapun. Seandainya YouTube, TikTok, IG gitu kan, kalau misalkan dia collapse katakanlah kan, kalau hanya mengandalkan dari YouTube-nya, ya otomatis kita juga sama gitu, collapse juga. Tapi yang kita pikirkan adalah kontennya, bukan platformnya. Jadi ini pernah ada satu esai dari siapa? Microsoft itu siapa? Bill Gates. Bill Gates itu di awal-awal muncul internet itu kan dia pernah mengatakan bahwa content is king katanya gitu. Nah itu terkenal tuh, bisa dicari. Content is king. Itu dia mengatakan bahwa dengan kemunculan internet ini, kata dia waktu itu ya, belum ada YouTube, belum ada macam-macam, itu akan merubah jadi yang menjadi pembuat konten itu adalah jadi rajanya. Itu sama seperti ketika dulu masuk industri TV gitu. Jadi ketika di TV muncul kan, itu kan industri itu bukan hanya jadi banyak kan, ada yang bikin TV-nya, ada yang bikin Acaranya, studionya, acara dan segala macam. Tapi kata dia yang menjadi rajanya adalah pembuat konten kayak gitu. Nah kata dia dengan kemunculan internet itu akan seperti TV zaman waktu itu, gitu. Dan terbukti kan sekarang dengan adanya YouTube kan TV
bukan jadi rajanya gitu Iya. kan. Kalau kita mikirin hanya medianya saja. Tapi kontennya mah Nah, tetap ada. tapi yang bikin konten, contoh kan ketika awal-awal YouTube itu artis-artis terjun ke YouTube kan, Hmm. dia tidak kehilangan sama sekali eh, sebagai pembuat kontennya Iya. gitu. Otomatis Platformnya dia yang jadi ganti, ya. bertahan. Dulu itu kan pembuat konten dibeli oleh TV kan, si artis dibeli oleh TV. Sekarang bisa kebalik gitu kan. Iya. Bisa kebalik gitu. Jadi yang perlu dipikirkan adalah bukan YouTube-nya, tapi pembuat konten kreator. konten kreatornya. Dan yang kedua, kalau saran saya sih kalau misalkan memang mau jadi konten kreator, jangan fokus pertama itu kepada hasil secara viewers, subscribers, dan Iya. AdSense. Itu karena banyak yang nanya ke saya, gimana ya Kang kalau misalkan supaya subscribe-nya cepet naik. Itu saya tuh kalau udah begitu, saya tuh paling malas jawabnya. Iya, jangan atau Paling salah. malas jawabnya karena dengan dia bicara begitu, itu 50% dia pasti gagal. Lebih, cek saya mah. Lebihnya Lebih udah hampir mindsetnya gagal aja. salah. Mindsetnya sudah salah. Hmm. Saya tuh dulu nggak kepikiran, dulu perasaan waktu awal bikin YouTube, udah lama sebenarnya kalau YouTube-nya mah ya, belum ada AdSense segala macam gitu. Tapi itu kan jadi wadah untuk kita berkreasi kan, berkarya, mengeluarkan ide-ide, mengeluarkan keresahan gitu. Tapi kalau di awal sudah begitu ya sudah gagal lah. Tapi ini tuh kan Guru Gembul dan Kang Dani Rumah Editor tuh dua tipe YouTuber yang berbeda. Beda banget. Ada tim belakang layar nggak atau Kang Dani sendiri? Saya sendiri kadang dibantuin gitu kan. Gitu. Dulu pernah ketemu tehnya. Tapi secara hampir rata-rata semua gitu. Saya. Soalnya Rumah Editor uploadnya sebulan sekali, Guru Gembul hampir 2 hari sekali. Enggak, saya kalau ada editor mah sehari 2 kali. Iya, bahkan bisa sehari 3 kali, bahkan dengan Iya. channel ini pun bisa sehari 3 kali. Ya itu karena beda pisan cara nge-YouTube atau jadi konten kreatornya tuh kita teh beda pisan. Tapi kita temenan nyapanya. Jadi beda pisan tuh karena kalau misalkan saya tuh memproduksi idenya tuh sehari itu bisa 4, bisa 5. Saya juga pernah curhat dulu bahwa setiap satu konten yang saya keluarin itu ada 3 konten lain yang tidak sanggup saya kerjain gitu. Jadi idenya teh ada, baru sepotong bikin naskah, gantiin lain gitu. Jadi dengan keberadaan dirimu tuh sangat membantu saya. Jadi keresahan saya tuh dibudalkan lebih banyak lagi. Gak apa-apa butut ge, ini penting saya curhat gitu. Kalau misalkan saya mah. Jadi video setnya baru sekarang aja ini punya Mang Editor dibagusin sedikit, tapi sebelumnya mau butut nah teka tulungan. Sekarang aja polos teh rada mendingan gitu, tapi dan ternyata dengan perbaikan kualitasnya naik itu Pak, viewers teh. Rata-rata penonton teh. Gitu ya, karena banyak faktor lah gitunya, tapi kalau Guru Gembul bisa ngejar sehari 4 sehari misalkan setiap hari bikin video kan berarti tiap hari. Kalau Kang Dani sendiri memutuskan untuk sebulan sekali, alasannya apa? Apakah pengen bagus? karena bagus, mewah. Iya. Kalau dikerjakan banyak orang mungkin bisa. Ini tuh karena memang kan kalau saya tuh pertama memang saya agak kalau agak idealis lah bisa dibilang gitu ya. Memang mengutamakan kualitas dari audio, video gitu kan. Karena saya basicnya editor gitu kan. Kenapa dinamain channelnya Rumah Editor tuh karena memang awalnya saya basicnya dari editor. Editor tuh kan sangat peka terhadap audio visual gitu. Apalagi terhadap seninya, seni editingnya gitu kan. Jadi kalau diperhatikan sebenarnya menariknya mungkin ya ciri khasnya Rumah Editor itu salah satunya selain isinya adalah kemasannya yang memang dibuat Mewah, bagus. kalau di editing tuh dulu ada istilah jeng-jeng shot. Nah, jeng-jeng shot, no? Jeng-jeng shot gitu tak. Oh gitu. Dulu pernah Oh. nonton sinetron kan? Sinetron yang jeng-jeng gitu kan. Di zoom gitu tak.
Itu kan kalau dalam istilah teman-teman editing tuh dulu teman-teman editor disebutnya tuh jeng-jeng shot gitu. Oh. Nah, jadi memang permainan emosi. Jadi permainan background, permainan sound effect gitu kan. Rumah editor tuh editor itu sangat peka terhadap itu. Bahkan visual secara visual frame by frame-nya itu memang dipikirkan. Tapi Bapak kepikiran nggak Pak, misalkannya, Pak, takut saya dibantuan, ayah beberapa teman saya editor. Bisa nggak Bapak bikin seminggu sekali gitu dengan editor yang ditambah 3 kali lipat misalkan? Bisa, tapi masalahnya adalah kalau rumah editor itu ciri khasnya adalah dia satu kesatuan. Oh. Satu kesatuan itu satu orang yang risetnya. Orang yang risetnya itu dia harus memahami visualnya kan. Oh Gitu. iya. Tidak hanya sekedar riset kayak orang mahasiswa akademisi yang ini, tapi memang ngerti. harus tahu dia. Karena kan ditambah saya itu rumah editor itu memang ciri khasnya membahas science fiction kan. Dia harus mengerti juga tentang film. Tapi kemarin video terbaru, filman, footage film apa? Ada sih, sedikit. Pas bagian mana? Pak? Itu yang Ice Age kemarin. Oh iya. Ayo tambah tekaci ya. Ya itu, bahkan saya itu kan harus nonton film tuh sampai berapa kali. Gitu. Jadi tidak hanya butuh pengetahuan tentang sains, tapi dia juga harus bisa mengkorelasikan dengan secara visual ya, terutama di rumah editor itu terhadap film gitu kan. Itu satu. Yang kedua yang nulis naskah. Yang nulis naskah kan otomatis harusnya yang riset. Yang nulis naskah juga harus tahu kan, maksudnya ini di naskah ini visualnya apa, ini visualnya apa. Yang editing harus tahu dua-duanya. Iya. Gitu. Itu makanya kenapa memang agak sulit gitu untuk bisa agak kesulitan kalau dipecah-pecah ya. Mungkin karena saya belum menemukan polanya gitu kan, polanya. Tapi sejauh ini karena ini menyatu dalam diri saya semuanya gitu kan. Nah, saya kayak gitu Pak. Jadi dulu saya tuh berpikir bahwa saya tuh bikin video, saya yang bikin naskahnya. Kalau ada editor juga nggak bisa nyari referensi yang saya gunakan juga. Kan saya Lumacana gitu. Nah, tapi setelah ada editor, dia emang tidak bisa menemukan referensi yang saya mau gitu. Tapi capturean dari media-media yang biasa saya tampilkan itu dia bisa. Nah, setidaknya saya etik. Jadi sekarang waktu mengedit saya itu menjadi lebih sedikit. Baheula mah 3 jam, ayeuna mah sajam. Tapi saya penasaran banget sama ini apa namanya, rumah editor. Kok tapi nggak tahu ya, ini pertanyaan bodoh. Ilmu fisika dan film disatukan dan orang suka gitu. Apa karena spesifik jadi orang suka? Gak tahu ya. Da film-film Hollywood mah banyak yang bisa dijadikan referensi beneran, referensi sains tuh beneran. Bahkan tanya Pak, ku Bapak juga pernah dibahas dengan yang lubang hitam dibuat di Interstellar 5 tahun sebelum fotonya ada gitu kan. Berarti secara teoritis film itu tuh mendahului zaman, mendahului penelitian empirisnya gitu. Itu teh hitungan kalkulatif doang kan, bahwa lubang hitam itu bentuknya gitu. Nah, gitu film teh komo film Hollywood mah bisa kita jadikan referensi. Karena dulu itu di science fiction tuh kalau sebenarnya ada dua cara pandang sebetulnya science fiction. Kalau mungkin bagi kita mungkin hanya film. Film ya pokoknya film hiburan. Tapi beda lagi dengan cara pandang seorang saintis. Science fiction itu dibutuhkan oleh para saintis itu sebetulnya. Karena secara sains sendiri itu kan terbatas. Sedangkan ada penemuan-penemuan yang itu tuh memang melampaui apa yang dipikirkan oleh para saintis. Sehingga kan mencari tahu kira-kira kalau ke depan, kalau ini spekulasi ini seperti apa, kayak teori relativitas umum kan khusus gitu kan yang ini oleh Einstein. Itu kan para ilmuwan tuh berpikir ini kira-kira di masa depan tuh ini bisa dipakai kayak apa gitu. Time travel lah segala macam. Nah, butuhnya orang yang bisa melukiskan science fiction itu memang penting untuk
berimajinasi kan, dan imajinasi itu akan mendorong si para saintis sendiri untuk menemukan hal berikutnya gitu. Ada beberapa film yang justru lebih dipercaya daripada sains walaupun si filmnya teh tidak akurat secara sains. Film apa? Misalkan Jurassic Park. Ah, Eta teh T-Rex-nya di mana-mana nepi ka 3.000 eta patung T-Rex tuh, patung Baik. T-Rex dinosaurus Jurassic Park. Hmm, Padahal mah kan tidak akurat. iya. Ya, itu teh bukti bahwa film itu memang bisa mendorong atau ada beberapa teknologi dari film yang justru dipakai pas ada penemuannya. Misalkan Leviathan. Apa Leviathan? Kegiatan. Fosil Leviathan. Jadi fosil binatang purba dinamai itu gara-gara bukan film itu mah, gara-gara ada makhluk mitologis yang namanya Leviathan gitu. Bukan makhluk mitologis, makhluk dalam Alkitab gitu. Hmm. Ada namanya Leviathan, terus ada temuan makhluk super besar, giginya tonggos, gede, mengerikan, dikasih nama sesuai dengan mitos itu. Ari Warp Drive teh pas di Star Trek kan, Star Trek. itu teh sebelum atau sesudah Pak? Apanya? Jadi maksudnya Star Trek dulu yang menyebut bahwa itu teh Warp Drive atau setelah Star Trek ngomong gitu para ilmuwan memasukkan nama itu? Saya nggak tahu ya, tapi kemungkinan sih Star Trek. Star Trek duluan ya? Star Trek duluan tuh bener. Drive. Jadi Star Trek duluan punya teknologi yang namanya Warp Drive dengan cara kerja melengkungkan ruang dan waktu gitu ya. Nah, sekarang para ilmuwan tuh mau bikin dengan pendekatan teknologi itu nurutan eta jadi namanya juga teknologi Warp Drive. Nepi ka ayeuna. Ya contoh misalkan yang yang paling pernah saya bahas berapa kali itu kan Interstellar ya. Interstellar bahkan kan ada bukunya The Science of Interstellar. Itu ditulis oleh saintis siapa namanya saya lupa. Botak. Saya jadi lupa. Nah itu tuh sebenarnya Interstellar itu bukan filmnya Nolan sebetulnya aslinya, tapi filmnya yang si botak itu yang temennya Hawking ya si iya kan. Saya tuh lupa namanya. Aduh saya jadi lupa. Nah itulah pokoknya cari aja. Nah itu tuh bahkan berapa tahun itu tuh dari tahun berapa ketika dia kan si gurunya itu si ini siapa Carl Sagan, tahu Carl Sagan? Oh iya. Nah Carl Sagan itu kan itu gurunya si botak itu. Gurunya si botak itu. Nah si Carl Sagan itu kan sudah punya film. Filmnya itu apa yang bukan Space Odyssey. Apa tuh yang dulu tuh? Saya jadi lupa. Dia tuh duluan membuat film itu, udah lama lah tahun 90. Bukan yang ada wormhole-nya. Wormhole tahun 90-an. Aduh saya jadi lupa. Nah, intinya dia itu jadi apa ya? Memprovokasi si botak ini untuk bikin film juga. Oh gitu. Nah, akhirnya kan dia bikin tuh. Jadilah Interstellar. Nah, waktu itu akhirnya kan mau dibuat tuh nyari sutradara. Awalnya itu mau disudahi sama si siapa yang bikin Jurassic Park? Spielberg. Tadinya mau dibikin oleh Spielberg. Tapi nggak jadi karena ada perselisihan lah. Teka-taikan namureun. Nggak tahu deh mungkin ya. Nah, akhirnya ketemulah si Nolan ini gitu. Nama Nolan dikembangin lagi sampai si Nolan penulisnya sebenarnya adiknya Nolan kan, Jonathan Nolan. Nah, dia itu sampai belajar teori relativitas umum selama 2 tahun kalau nggak salah. Hanya untuk bikin film itu. Gitu. Jadi aslinya tuh sebenarnya filmnya si botak itu. Tuh, jadi jangan remehkan para penulis film Hollywood. Emang kalau mereka bikin teh gak kayak kita bikin hantu pocong apa yang kayak gitu. Mereka tuh bener-bener niat pisan. Ini kalau berandai-andai Oh, Kipton, sorry. Oh, iya, itu kan si botak Kipton ya. Kipton. Dia itu peraih Nobel. Dan dia tuh kan yang ini juga kan yang ngasih tahu si Nolan dan adiknya itu kan itu konsultan film itu kan. Konsultan film ini. Bukan si beneran gitu. Jadi dibayar sebagai konsultan film. Iya.
dari semua teori yang pernah dibuat dan dijadikan konten, Hmm. ada nggak teori yang membuat Kang Didi itu terpesona sendiri terhadap teori tersebut yang ngebuat akhirnya si teori tersebut teh dibikin konten berkali-kali? Ya sebenarnya mah paling banyak mah teori Kuantum. paling Pasti. banyak itu. Karena itu paling nggak masuk akal. paling nggak masuk akal, paling seksi untuk dibahas. Hmm. Irisannya banyak lah teori kuantum itu. Dulu itu panjang sih ceritanya mah. Tapi basicnya adalah karena saya tuh basicnya fisika, ya otomatis kan pernah tahu lah fisika kuantum, pernah belajar. Nah, terpesonanya tadi, terpesona itu ketika muncul film-film Marvel gitu, terutama yang fase pertama Pas tuh. awal. Iron Man gitu kan, Ant-Man segala macam itu. Di situ tadinya saya berpikir itu kan bikin konten itu proses di Film. baliknya. Iya, saya juga nonton itu Kan? pas bikin film Awal-awal awal itu. tadi. Tetapi karena memang basicnya saya itu fisika, ini tuh fisika banget. Apalagi dulu itu pas fase pertama tuh, yang Marvel fase pertama tuh, itu tuh konsultannya beneran, memang maksudnya konsultan kayak tadi si Kiptam tadi, beneran memang di guide lah, karena ada istilahnya gini, ada dalam tanda kutip sainsnya Marvel. Jadi universe Marvel tuh punya sains gitu. Nah itu si universe-nya Marvel, sainsnya itu memang diusahakan itu sama dengan sains beneran, makanya dia pakai konsultan gitu. Nah dari situlah saya mempelajari, ini penting gitu untuk disampaikan bahwa di balik film pun memang ini layak untuk dipelajari karena ada istilah-istilah yang ini kalau didalamin itu bermanfaat buat kita untuk kita pelajari sehingga bisa menarik gitu lah buat orang. Dan sampai sekarang Bapak paling banyak emang ya di antara semua video Bapak Marvel tetap masih paling banyaknya. Iya. Yang bahas Marvel. Cuman sekarang udah Marvel lagi rame, Marvel lagi. Iya. Kayak terlalu banyak mengedepankan orang kita harus paling depan. Ya, sudah fantasi sekarang itu kesininya. Kalau Pak Guru yang sering dibahas dan membuat terpesona terhadap kejadian tertentu apa? Selain bahas Prabowo. Banyak lah. Jadi saya tuh bahas politik tuh sekarang-sekarang aja karena Pak Prabowo-nya menyenangkan rakyat gitu. Sebelum itu saya tuh sangat random karena ya itu sebenarnya misalkan ya kayak barusan gitu. Film Pasparius itu tuh kan sebenarnya filmnya rame, filmnya bagus, tidak mengecewakan dalam sinematografi, tapi dia tuh dibenci di Amerika Serikat. Gara-gara tidak sesuai sains, tidak sesuai fisika, eta mobil ngacelengna sekian meter tuh tidak boleh begitu gitu. Kamu pergi keluar angkasa nu kamari. Nah, itu tuh kan sebenarnya jadi misalkan ya film itu bahkan dihujat bukan karena gara film itu jelek, tapi gara-gara film itu nggak sesuai sains. Artinya kalau misalkan kita ngitung Amerika Serikat gitu, produksi filmnya ya benar-benar harus layak kita pikirkan atau kita jadikan referensi gitu. Ya tapi yang box office gitunya bukan film-film nu bararutut nu gurem gitu, bukan. Ya tapi gitu. Atau misalkan dulu film Anaconda kan sekarang mah dibully. Kalau di zaman dulu itu tuh disenangin sama orang, tapi Hollywood sekarang sudah berubah, semuanya tuh kudu science gitu. Jadi Anaconda tuh ditertawakan, piraku ada makhluk sebesar itu bergerak dengan kecepatan seperti itu. Kalau misalkan film Avenger, salah satu yang diperbincangkan di kampus itu tuh adalah filsafat Thanos. Apakah Thanos benar? Itu tuh perdebatannya sampai sekarang nggak beres. Tapi kalau film Godzilla, misalkan Godzilla, pertanyaan di kampus teh naon? Sampai sebesar apa makhluk hidup bisa tumbuh besar? Jadi apakah Godzilla itu masuk akal? Nah, kan siga gitu. Saya pernah bahas. Yang Ant-Man. Oh, yang Ant-Man Bapak. Bapak tuh pernah bahas Godzilla juga kan? Godzilla pernah, tapi dari sisi nuklirnya, nuklir etana. Cuman saya tuh pernah bahas. Oh, ini cicak yang Spider-Man. Itu kan saya bahas tentang alometri namanya. Jadi itu tuh cabang ilmu yang mempelajari postur tubuh binatang.
Jadi berapa besar binatang bisa jadi besar kan? Nah itu tuh ada hitung-hitungannya Iya. dan itu matematis gitu kan? Kenapa si cicak gitu kan itu tangannya tuh ke samping bukan ke sini? Iya. Ya kan serangga-serangga tuh ke samping kan? Bukan serangga, Pak. Reptil, Pak. Reptil. Reptil gini, Ah. mamalia gini gitu. Nah termasuk kan serangga juga begitu. Oh, Tapi iya, kenapa serangga mamalia begini? Secara ukuran itu ada ukuran-ukurannya. Betul. Sehingga sebenarnya tidak masuk akal ketika ada film-film yang tiba-tiba dia jadi besar. Iya. Di Ant-Man itu kan pakai senjatanya si Ant-Man itu tiba-tiba si semut itu jadi besar. Nah itu secara sains tidak mungkin. Ada film kaiju anu bener-bener merusak sains. Pacific Rim. Nonton, Pak? Pacific Rim, iya. Itu teh ada monster Otachi berenangnya teh kayak gini, tapi jalannya gini. Jalan gini teh reptil, tapi ari berenang gini ala mamalia, tapi bisa terbang. Ngaco. Ya, maksudnya itu tuh ada hitung-hitungannya secara sains. Jadi tidak mungkin ada binatang dengan tidak merubah bentuk semua postur tubuhnya, organnya. Kayak kaki kan, kaki semut tuh. Kalau dia dibesarin sebesar gajah, maka kakinya pun harus sebesar gajah. Gitu. Karena dia tidak akan menopang. Pokoknya dia tidak akan hidup kalau dengan postur aslinya. Dan kalau dia sebesar gajah, kakinya nggak mungkin di sampingnya. Masih Nggak mungkin di samping. Ya, iya. pasti di sini. Gitu. Gitu. Karena patah nanti. Ini pertanyaan terakhir saya, tapi ini pertanyaannya balik lagi pertanyaan template. Tapi pertanyaannya 2. Ke Pak Guru Gembul dulu. Pak Guru Gembul tuh setiap kali ditanya kasih rekomendasi buku dong. Nggak akan jawab. Tapi boleh nggak ngasih tahu buku apa yang dibaca Guru Gembul terus ngebuat kepalanya kayak pecah. Dragon Ball. Dragon Ball. Saya tuh sudah menjawab berkali-kali Dragon Ball. Jadi buku pertama yang saya baca dan membuat saya ketagihan baca dan mengubah mental saya dari penakut menjadi nantang pocong unggal poe, genderuwo dan ormas gitu. Ya itu komik itu. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip hidayah mah tidak mengenal logika gitu. Kadang-kadang komik yang diremehkan dan dianggap sebagai mainan bocil itu bisa mengubah seseorang gitu. Tadi ya termasuk dalam hal ini saya, dan saya juga percaya banyak orang di luar sana tuh yang berubah tuh gara-gara hal-hal yang sepele. Coba nanti di kolom komentar aja tuh ngomong. Pasti ada perubahan-perubahan besar dalam kehidupan kita itu dimulai dari hal-hal yang sangat-sangat sepele gitu. Sangat-sangat kecil. Kayak atau misalkan bahasa yang pernah sedikit dibahas ku Pak Rumah Editor mah, si butterfly effect. Jadi sesuatu yang acak dan sebenarnya diremehkan, tapi itu bisa mengubah. Dan saya tuh sebenarnya juga pernah mengkritik butterfly effect, Pak. Karena bagi saya mah, tapi ku Bapak udah dibahas. Ya, tapi intinya mah, sebenarnya butterfly effect itu, walaupun teorinya tuh benar secara matematis, tetapi secara sosial oleh masyarakat kita tuh dianggap sebagai dipandang dengan cara yang salah. Masyarakat kita tuh menganggap butterfly effect itu adalah sebagai hal kecil yang bisa membuat sesuatu menjadi besar gitu. Padahal bukan gitu. Iya. Kumaha cik Pak? Intinya sih sebenarnya ada di kata butterfly-nya sebenarnya. Karena itu kan siapa ya penemunya tuh lupa. Dia tuh ahli cuaca kan, ahli meteorologi. Dia mungkin ya maksudnya hanya ilustrasi sebenarnya, metafora. Dia mah ngomongnya camar, Pak. Camar. Iya, nah camar terus pas sudah membesar ku editorna, ku temenna, camar mah kita harus bikin sesuatu yang lebih dramatis. Camar mah kan gede. Kan kepakan burung camar di Karibia itu bisa menyebabkan badai di Alaska, itu tornado di mana? Nah, wah itu kan bombastis itu dari kecil ke gede. Sekalian lebih bombastis jadi kepakan sayap kupu-kupu lebih kecil. Tapi itu tuh memang sebenarnya lebih cocok di kupu-kupu gitu. Ya, metafora. Jadi intinya mah kan memang
para ilmuwan itu atau mata pencekawan itu setelah ketika itu ditemukan ya, pada akhirnya berpikir mereka tersadar bahwa tidak mungkin kita secara akurat menentukan titik awal untuk bisa meramal masa depan, karena sekecil apapun 0,00 sekian, kalaupun bergeser sekian saja itu multiply effect pada akhirnya jadi besar. Nah, mungkinkah kata si penemunya itu, mungkinkah ini seperti halnya seekor kupu-kupu yang mengepakkan sayap di sini pada akhirnya merubah tornado, jadi menyebabkan tornado di sana gitu. Itu kan metafora saja. Cuman akhirnya kan jadi digunakan di berbagai Dan orang-orang jadi bidang tuh. Jadi banyak sebenarnya teh bahasa-bahasa yang sebenarnya awalnya scientific masuk ke ranah sosial, jadi jauh dari scientific, bahkan mengkhianati itu. Selain butterfly effect juga tuh istilah sigma male. Sigma male. Sampai ke ayeuna mah jadi pop culture geura. Padahal mah ngaco itu teh salah gitu. Tapi orang-orang introvert yang pengen kelihatan keren dan punya alasan untuk introvert ngakunya sigma male gitu karena itulah. Film apa yang membuat kayak wah ini nonton film ini langsung pecah? Ya itu Interstellar kalau saya mah. Dan hampir rata-rata memang kalau para saintis memang itu rujukan yang paling inilah paling banyak fisikanya gitu yang bisa Paling dibahas. akurat gitu ya. Ya paling akurat lah. Ya akurat kan tergantung ya ininya. Tapi di antara semua film-film fiksi ilmiah itu yang dipikirkan benar-benar itu ininya apa secara saintifiknya ya. Ya kan itu ada intinya bisa dipelajari secara saintifik ya, maksudnya secara teori-teorinya ya. Kayak itu kan paradoks kembar tuh, saya pernah bahas gitu, kenapa bisa jadi tua ketika dia berangkat ke Tapi sana. saya tuh masih bingung Pak di Interstellar teh. Kan pada akhirnya teh Bapak nonton kan berulang-ulang ya? Pas Nonton. ini kan 10 tahun perayaan di IMAX kemarin tayang lagi. Oh gitu? Oh iya bener ya. Yes. Katanya. Nggak, jadi pas di dalam astronot, pas pertama kali berangkat, si perempuannya teh kan disentuh sama sesuatu, Oh sama iya. jurig. Ah, Yang ternyata si jurig itu adalah dirinya sendiri gitu. Nah, bukan dirinya sendiri nya si eta, si ya eta we lah si pemeranna. Heeh. Menurut saya itu mah tidak akurat. Tidak akurat Heeh. di Ya kan berarti dia tidak memecahkan paradoks kakek kan? Ya, Ya. jadi kalau misalkan atau misalkan yang lebih awal lah. Ada tulisan jangan pergi gitu. Kata si juri gitu ya. Yuri. Nah, ternyata dia tuh tetap pergi dan akhirnya dirinya yang menulis itu. Ya. Nah, dirinya menulis itu teh berarti sebelum itu siapa yang menuliskannya gitu. Nah itu kan memang tidak bisa dihindari itu yang namanya paradoks. Iya, kakek itu tidak bisa. Tidak bisa dihindari. Ada sih sebenarnya beberapa teori yang mencoba untuk menghindari itu. Ada banyak lah, ada teori apa ya? Saya pernah bahas tuh di film Tenet tuh. Jadi menghindari itu. Atau misalnya di teori kuantum juga ada itu. Memang itu tidak bisa dihindari. Itu artinya kan namanya juga paradoks. Paradoks yang membuat itu tuh memang tidak mungkin gitu. Tapi saya pernah coba bantah paradoks kakek, Pak, memecahkan paradoks kakek Gimana? dengan memisahkan dimensi waktu dengan hukum sebab akibat. Jadi dalam paradoks kakek itu ada dua hal itu disatukan padahal seharusnya terpisah. Waktu yaitu ukuran gerak. Ukuran geraknya berarti kalau misalkan Bapak makan dari antropi gitunya ngagedean gitu. Ya, ngaacakan gitu. Tapi kan intinya dari waktu itu adalah satuan ukuran gerak. Yang kita bahas adalah satuan ukuran gerak, tapi yang dianggap paradoks itu adalah sebab akibat. Bahwa bisakah kita membunuh kakek kita? Kan kalau kita berhasil ngebunuh, lalu siapa yang melahirkan kita? Nah, itu kan sebenarnya sebab akibat, bukan waktu. Ya. Nah, saya mah dulu tuh mencoba untuk membantah atau memecahkan paradoks kakek itu dengan memisahkan kausalitas dengan hukum waktu sebagai satuan ukuran gerak.
dipisah gitu ya. Mm-mm. Berarti Menurut nggak. Bapak jadi gitu. Jadi waktu mah waktu dan waktu itu tidak terikat dengan sebab akibat gitu. Mm-mm. Jadi saya mukul bapaknya kesakitan. Mm-mm. Nah, itu mah kausalitas. Kausalitas itu ada dalam waktu, tapi mereka itu terpisah. Hmm. Gitu. Saya mah mikirnya gitu. Ya, tapi kalau dalam fisika, sains itu, waktu itu salah satunya yang itu justru dari entropi itu. Entropi itu menentukan arah waktu, Iya. gitu. Jadi entropi itu. Nah, Oh, itu mah sebab akibatnya. Iya, tapi si entropi itu kan tidak mempengaruhi apa yang benda-benda atau faktor-faktor lain yang menjadi sebab akibat di luar entropi itu. Kan entropi mah atomnya atau materi gitunya, materi yang menjadi semakin acak lah. Nah, di luar anggaplah ini teh besi gitunya, besi yang sedang mengacak gitu. Terus ada saya yang nimpukin besi itu ke orang lain. Kan itu mah di luar. Jadi waktu yang ada dalam besi berbeda dengan sebab kausalitas yang ada di luar besi itu gitu. Saya mah mikirnya gitu. Kumaha menurut Bapak? Nantilah di episode berikutnya. Tapi menariknya gini, kalau nyambung ke filsafat ramenya. Iya, rame. Kayak ini tuh apa Al-Ghazali kan, David Hume. Itu kan Iya. membantah hukum kausalitas. Kan, Betul. hukum sebab akibat, bahwa Itu mah cuma fisika kebiasaan itu aja. nggak ada ini menyebabkan ini. Yang ada itu dua peristiwa ya sebenarnya berbeda, tidak ada hubungannya. Gitu Iya, kan. betul. Nah itu kalau dibahas itu nantilah bahas lagi. Berarti nanti akan bertemu lagi. Iya, gitu lah. Mudah-mudahan, insyaallah. Ini mau ditampilin di Gembulikum atau Gurgembul? Nanti kalian lihat ini tayang di mana. Iya. Segitu aja paling Pak Guru, Kang Dani, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum lama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.